dengan harga apapun, urus dengan serius. Tuhan Yesus bilang begini dalam Injil Lukas. Barang siapa yang tidak, dalam tanda kutip, membenci ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dia tidak berlayak mengikut aku. Saya bingung, kenapa Tuhan suruh kita membenci orang tua? Maksudnya dia itu harus dicintai lebih dari orang tua, lebih dari anak, lebih dari manusia biasa. Bahkan diri sendiri juga jangan dicintai. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawa, dia mendapat nyawa. Tapi barang siapa yang ingin mendapat nyawa, dia kehilangan nyawa. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1, dia berbunyi begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, waktu Ahok membongkar satu daerah, Ahok disebut kejam. Padahal Ahok maunya kamu ini melanggar peraturan karena ini tanah-tanah negara. Tapi untuk membalas kalian, aku bikinkan rumah susun yang bersih, air bersih, beraturan. Nanti aku kirim bis, nggak usah bayar kalau anakmu sekolah. Tapi ribut ke sana kemari, ribut. Bawa golok, Ahok ditolak, ribut. Sama dengan kita. Ya. Ketika kita punya hidup yang lama mau dibongkar, mau diganti dengan yang baru, daging ini protes, daging ini mau melawan. Padahal Tuhan menyediakan satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Jadi saya tidak kaget kalau banyak saudara suka ngeluh, karena memang di dunia ini tempat mengeluh sih. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Coba, Tuhan punya baik. Dia mau kasih pakaian yang baru supaya kita tidak telanjang. Sebab Adam dan Hawa sudah dikasih pakaian, begitu berdosa dia telanjang. Diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Nah sekarang Tuhan mau memakaikan kembali pakaian yang baru supaya saudara bisa masuk di dalam Taman Eden itu. 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, badan kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Kalau saudara masuk toko batik, ini nasihat saya. Coba dulu Pak, ada kamarnya. Buka yang lama. Coba batik yang baru. Kebesaran atau pas gitu. Jangan digabung. Yang lama, saya udah gak usah terlalu banyak kancing nih. Udah pasang aja di luar. Saudara mestinya XL. Saudara, XXL nih baru enak. Iya, karena ada baju yang lama. Begitu baju yang lama dibuka, kegedean. Ya. Lebih baik saudara bikin, beli bahannya saudara bikinlah. Sama saudara Yayan supaya dia ada kerjaan. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Wah, yang dipenuhkan Roh Kudus banyak loh. Di sana di Papua. Saya sudah bilang ini ayat luar biasa.
Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya, dan bisa berbahasa roh dari Roh Kudus, ya. Aduh Om, saya nggak tahu ngomong apa. Bayi aja nggak bisa ngomong langsung. Begitu, aduh sayang-sayangnya, kenapa kan Om bilang, kenapa Bapak meninggalkan saya 9 bulan di dalam gelap sekali? Waduh cilaka, nggak ada bayi yang kayak gitu. Ini udah itu 9, 6, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan udah bisa jalan, mulai belajar ngomong. Pa, belum bisa ngomong. Jadi waktu saudara penuh dengan Roh Kudus, ngomongnya saudara nggak lancar, biasa. Baru belajar bicara. Nah, Roh Kudus itu jaminan segala sesuatu yang telah disediakan, saudara tidak usah kerja. Dia menyediakan itu. Tapi saudara hanya menerima Roh Kudus itu. Oh, anak muda di sana nyanyi, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan. Saya bilang salah itu nyanyi. Tuhan sudah kirim roh api itu 2000 tahun yang lalu. Di atas bukit, di atas loteng Yerusalem. Sudah dipenuhkan Roh Kudus. Malam berikutnya tidak ada lagi yang nyanyi. Waktu saya masuk, saudaraku, itu malam kedua. Waktu saya sampai itu malam kedua. Pendeta Bolang yang khotbah. Hujan. Rintik-rintik. Semua hujan. Hujan. Dalam hati saya bilang, Bapak, besok dan lusa jangan kasih hujan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan engkau, tidak tinggalkan. Saya ngomongnya lebih banyak dari itu. Besok saya minta Tuhan jangan kasih hujan. Betul. Besok tidak hujan. Orang nyanyi dan sukacita dengar firman Tuhan. Kejaksaan datang. Saya pakai mobil kejaksaan, saudara. DS 74 KSA. Jaksa. Yang nyetirnya ketua MD. Jaksanya jemaat. Ibu jaksa ngantar kemana? Ngantar istri saya cuci rambut. Itu istri jaksa. Polisinya ada semua. Pakai senjata komplit. Bapak pendeta, sopan. Siapa itu Pak? Jemaat. Aduh, saya belum pernah punya jemaat. Jaksa. Kalau pembela ada. Ya, pengacara ada, jemaat. Tapi jaksa ada. Walaupun kita dekat dengan jalan jaksa. Tapi kita belum pernah kita dapat jaksa. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara kasih high five kiri kanan dan bilang, mari kita tabah. High five saja, nggak usah jabat, high five. Yang kedengaran tuh cuma high five, ketepok. Sambil bicara, mari kita tabah. Hayo ngomong. Haleluya. Itu saudara sudah setengah Papua. 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena dalam bahasa Inggris coba lihat. For we walk by faith. Iman. Karena kita berjalan dengan iman. Not by sight. Bukan dengan penglihatan. Saudara harus percaya bahwa hari depan saudara, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetap Tuhan pelihara saudara. Saudara harus percaya itu. Coba kembali kepada bahasa Indonesia. Sebab hidup kami adalah hidup, nggak ada kata berjalan. Karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ayat 8. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Artinya meninggal. Supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap
tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya sama-sama. Saya tidak bisa menghakimi saudara. Tuhan hakimnya. Waktu kita hidup dan mati, kita harus berusaha berkenan kepada Dia. Di sebuah pengadilan, ada 2 orang ngadu sama hakim. Maaf bicara, maaf. Dua-duanya ini sumbing. Jadi yang satu bilang, Pak Hakim, ini saya yang benar, orang ini yang salah. Itu pada milik saya. Orang ini salah. Wah, salah Pak Hakim. Itu milik saya. Itu dia ngomong-ngomong. Minta. Itu saya punya. Oh, Hakim itu diam. Setengah jam ribut. 45 menit ribut, dia diam aja. Jaksa diam. Kenapa Pak Hakim ini diam aja? Ribut rumah 1 jam kecapean tuh yang tuduh-tuduhan. Akhirnya, apa kemudiannya Pak Hakim? Kami. Nggak tahu Pak Hakimnya juga sumbing. Anak kamu tidak mau mengalah, aku hukum kamu 1 tahun penjara, kamu 1 tahun penjara. Tapi Kristus tidak sumbing. Dia tahu apa yang saudara buat benar atau tidak, baik atau jahat. Itu sebabnya kata Paulus, baik aku di dalam tubuh maupun di luar tubuh, aku berusaha berapapun harganya mengurusnya dengan serius. Yang keempat, D. Urus dengan konsisten. Apa? Artinya konsisten itu terus menerus, enggak berubah, konsisten. Ini penyakit orang Jakarta. Kalau ada satu orang bangun komunitas, gereja, nyewa gedung, pindah semua ke situ. Ya, waktu zaman Paniko, pindah ke sana semua. Bait tani, ke Bait Tani semua. Sekarang ada lagi gereja baru dari Bait Tani 500 orang pindah. Pindah aja gitu. Dari sini pindah, di sini pindah. Tapi GPDI punya moto, 1 kali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama. Nggak ada semangat kalah sama orang Papua. Ini Papui ini. Papua. 1, 2, 3. 1 kali Yesus. 1 kali GPDI, tetap GPDI. Itu. Kita konsisten. Jadi anak Tuhan terus menerus menolak. Konsisten menolak. Saya selalu ingat ibu saya. Kemana-mana saya cerita ini. Dulu gereja ini ngadep ke situ ya. Jadi di bawah itu tempat duduk. Mama saya suka duduk di luar. Pagar besi. Tukang odading. Neng odading. Mama kan sudah lanjut usia. Dia bilang gini. Udah ngerti dong moal, itu artinya moal. Hanut kena neng. Cakwe atu cakwe. Munta odading cakwe neng. Neng cakwe. Marah ibu saya, dia disebut cakwe. Neng cakwe. Dia berteriak, "Wah!" Baru lari. Konsisten, saudara. Yang satu konsisten nawarin, yang satu konsisten menolak. Ingat loh, dunia akan konsisten kepada saudara, ngegoda saudara. Ayo ngajak saudara bersalah, ngajak saudara berdosa. Kita juga harus konsisten, menolak. Saya tidak mau, saya tetap ikut kepada Yesus. Haleluya. Cap gome, saya ikut Yesus. Orang gotong tepekong, saya tetap ikut Yesus. Ikut Yesus saya. Ceng beng, saya ikut Yesus.
Ya. Bacang, saya ikut Yesus. Kuecang, saya ikut Yesus. Ya. Ham choy kon, saya tetap ikut Yesus. Apa saja kita ikut Yesus. Amin, saudara. Yang terakhir ini urus dengan yakin. Sama-sama urus dengan yakin. Yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 10, kembali lagi kita baca ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Saudara yakin dapat menanggung? Karena Tuhan kasih way out, Tuhan kasih jalan keluar. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ini Paulus punya pengalaman. Ini juga kesukaan saya ayat ini. Segala perkara. Ulangi kata segala perkara. Yang besar, yang kecil, tetek bengik. Segala perkara dapat kutanggung. Ulangi, dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung. Bayangkan saudara-saudara bisa nanggung segala macam. Difitnah, saudara tenang saja. Dijelekin, saudara tenang. Tidak nangis, tidak apa, tenang aja. Dimaki orang, kalem, tenang. Satu kali dulu saya pakai brewok, saudara. Brewok. Ya. Saya pakai brewok, ini kumis karena tidak rata, saya bersihin. Saya pakai brewok. Saya khotbah di Kediri. Ibu gembalanya, Bapak gembalanya Pak Ramlan sudah meninggal. Ini Ibu Ramlan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita dilayani firman Tuhan oleh Oma Irama. Aduh! Sejak itu saya gunting jenggot saya, saudara. Gak mau saya disebut Oma Irama. Kalau saya disebut Oma Irama, nanti dibilang terlalu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pemain musik gak ngerti-ngerti kode saya.